Kalau kita baudu kada baku kumur atau kada ba istinsak, kada memasukkan banyu ke dalam hidung, maka makruh hukumnya. Berarti kita meninggalkan kesempurnaan wudu, makruh itu. Tuntung sudah bersiwak, kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air. Dan baca olehmu ketika itu akan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi berwudu itu nang baik berduduk, walaupun berdiri kada makruh, walaupun berdiri itu kada haram. Cuma yang baiknya berwudu itu berduduk. Baiknya berduduk, menghadap kiblat pulang. Tuntung bersiwak, kita bersiwak tadi barang hanya berdiri, ke berduduk ada jadi masalah. Nah, tuntung hanya berduduk di tempat pauduan, lalu mengucap sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Supaya berwudu jangan waswis. Sebelum berwudu baca dahulu itu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Andai katanya Bismillahirrahmanirrahim aja cukup aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim ditinggalnya makruh hukumnya. Berwudu kada bismillahan makruh. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk yang diperselisihkan ulama kewajibannya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengucap basmalah sebelum wudu itu wajib. Ada yang mengatakan sunat, muakkad, sunat yang sangat kuat. Nah, jadi kita kalau kada berbismillahan makruh bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkan ke dalam bejana. Ini amunnya berwudu di wadah. Sebelum memasukkan tangan ke wadah, cibuk dahulu, basuh dahulu tangan. Basuh tangan 3 kali. Membasuhnya lintang mana? Mulai ujung jari sampai lilipatan sini. Kor ngarannya. Basuh 3 kali. Dan supaya berpahala berniat membasuh itu. Dalam hati nih berniat membasuh tangan sunat wudu. Arti berniat itu kada sarana di misalnya sahajaku membasuh tangan sunat wudu, kada usah nih itu. Waktu membasuh tangan kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah sunat wudu. Nah iya sudah itu berniat ngarannya. Amun kita rahatan membasuh tangan tapi hati kita kalain, itu ngarannya kada berniat. Nah di waktu kita membasuh tangan kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah sunat
wudu. Nah itu niat amarnya sudah. Sama orang sembahyang, Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar tuh inya sadar bahwa dirinya ini sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Lakas Allahu Akbar, cukup macam itu. Bila baca ya nang panjang. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai mengikut imam karena Allah Ta'ala. Lalu Allah panjang jadinya laluan. Padahal ada sarana macam itu. Niat itu artinya waktu kita melakukan itu kita menyadari bahwa kita ini sedang ini. Jadi waktu Allahu Akbar sadar kita saat itu kita ini sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat. Nah jadi waktu kita membasuh tangan tadi hendak berwudu tadi, membasuh tangan 3 kali dahulu, kita sadar bahwa yang kita gawe ini adalah sunat wudu. Nah itu sudah niat. Dan baca olehmu doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Artinya ya Allah, aku meminta akan Dikau akan tuah dan barakah, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Kalau kita berwudu karena membasuh tangan, hukumnya makruh. Kalau kita misal berwudu membasuh tangan, cuma kita kada baca doa nih, kada makruh. Kada makruh. Karena doa yang dibaca itu merupakan hanya kelengkapannya aja. Kita basuh tangan, dalam hati sadar bahwa ini nangku gawe ini sunat wudu, basuh tangan 3 kali, tapi nya kada membaca doa ini, kada makruh. Membasuh tangan sebelum berwudu 3 kali itu termasuk yang diperselisihkan ulama jiwa hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Nah, oleh karena itu bagi kita mazhab Syafi'i meninggalkan itu hukumnya makruh jadinya. Maka bila kita memperbuat nang makruh di dalam berwudu, wudu kita itu sudah keluar daripada wudu'ul hasan, wudu yang baik. Bila kita memperbuat wudu, memperbuat makruh di dalam berwudu itu, maka wudu kita sudah keluar daripada wudu yang isbag, wudu yang sempurna artinya. Ada hadis yang mengatakan, artinya ujar Nabi, kalau engkau ada punya sesuatu hajat kepada Allah, berwudulah kamu dengan wudu yang sempurna. Lalu sembahyanglah 2 rakaat, berdoalah kepada Allah, Allah kabulkan hajatmu. Nah syarat pertama apa? Berwudunya mesti sempurna. Kesempurnaan wudu antara lain meninggalkan yang dimakruhkan. Jadi mau kita berwudu bersiwak kada itu sudah keluar, atau kada bismillahirrahmanirrahim sudah keluar daripada wudu yang baik, atau kita akan membasuh tangan 3 kali sebelum berwudu sudah keluar daripada wudu yang baik. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan, menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus shalah, artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang, dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh mukamu supaya sah wudu'mu. Nah ini kada usah kita pakai, emang kada bisa. Ini ada cara waktu kita membasuh tangan tadi, kita sudah berniat wudu. Waktu kita membasuh tangan yang 3 kali itu, nah itu sudah berniat kita niat wudu.
Dan niat tuh kada boleh hilang sampai kita kena menyapu muha, membasuh muha. Nah maka ini ngalih kita ini. Nah ada aja waswis apalagi ini. Ini lebih mudah, tunggu butingan aja. Waktu kita membasuh tangan 3 kali kita niatakan sunat wudu. Karena hendak baku kumur 3 kali niatakan sunat wudu. Hendak masukkan banyu ke hidung 3 kali niatakan sunat wudu. Sudah kena membasuh muha hanya sahaja aku berwudu. Itu yang iyanya. Itu lebih mudah. Kemudian ambil air 1 cibuk dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali. Tuntung basuh tangan tadi 3 kali. Niatkan niat sunat wudu, hanyar kita mencibuk banyu untuk baku kumur. Niatakan juga kita baku kumur itu adalah sunat wudu. Dan untuk mencibuk baku kumur itu cukup dengan sebelah tangan. Baku kumur cukup usah 12 tangan, kebanyakan tak buang banyunya. Cukup sebelah telapak tangan. Baku kumur cukup ambil banyu setelapak tangannya aja. Baku kumur kita niat di hati melaksanakan sunat wudu. Kemudian ambil 1 cibuk dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali. Jadi boleh ambil secibuk, masuk ke muntung ke kumur, buang. Ambil lagi baku kumur, buang. Ambil lagi mau kumur, buang. Ini sekali cibuk lagi 3 kali ke kumurnya boleh. Boleh 3 kali ke kumur, 3 kali cibuk. Cibuk sekali mau kumur, buang. Ambil pulang cibuk, mau kumur, buang. Ambil lagi bawa kumur, buang. Boleh. Cuma ngambilnya ngatakan cukup setelapak tangan aja. Aduh usah dintu nama ambil kebanyakan ini kumurakan kebuang juga. Muntung ada muat ibanyu saya inian lo kok. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulutmu sehingga sampai ke hujung hulqum, bagian atas kerungkung. Kecuali kalau engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu. Nah kalau kita kada puasa, ayo berhimat baku kumur. Kalau kita perhatan puasa, jangan berhimat. Kita rahatan kada puasa, kita bersungguh-sungguh baku kumur itu berhimat. Kalau puasa, cukup baku kumur nang ringan, baku kumur nang sedikit saja. Dan itu resikonya ada kalau kita puasa kita baku kumur banyak berhimat, nah berhimat ada tak masuk banyu kena katanggurukan batal puasa, batal. Tapi kalau kita bakumur di bulan puasa sedikit saja seadanya aja, pas kada sengaja tegalincir banyu katanggurukan kada batal puasa. Nah itu bedanya. Jadi bulan puasa itu baku kumur sedikit saja. Andai kata sedikit tegalincir tanginum kada bapa. Amun banyak baku kumur tanginum nah itu batal. Dan baca olehmu ketika itu baku kumur doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya ya Allah permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan untuk memperbanyak berzikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Itu bacaan baku kumur. Apabila membaca rahatan baku kumur awal membaca ada kawalatan mau umur membaca. Nah berarti pembacaan ini boleh sebelum baku kumur atau sesudah baku kumur.
Sama kayak membaca doa buka puasa, Allahumma lakasumtun itu kita baca waktu kita buka puasa. Kan buka puasa kita makan minum, artinya itu kalau membaca Allahumma lakasumtun itu kada kawa, berarti membaca itu sebelum makan buka puasa atau sesudah berbuka puasa. Kemudian ambil pula 1 cibuk air yang lain untuk engkau memasukkannya ke dalam hidungmu. Maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke hidung 3 kali. Ini sunat wudu juga. Caranya sama kayak baku kumur tadi. Ambil setelapak tangan banyu, masukkan ke dalam hidung sekali, hembuskan. Masukkan, hembuskan. Masukkan, hembuskan. Sekali cibuk aja kawahnya. Atau 3 kali cibukan. Ambil secibuk, hiut, buang. Ambil lagi 3 kali. Nah itu pun kita niatkan juga melaksanakan sunat wudu. Kalau kita berwudu kada baku kumur atau kada beristinsyak, kada memasukkan banyu ke dalam hidung, maka makruh hukumnya. Berarti kita meninggalkan kesempurnaan wudu, makruh itu. Karena baku kumur dan istinsyak ini hukumnya ada di antara ulama yang mengatakan termasuk wajib. Nah lalu kita mazhab Syafi'i bila dikhilafkan ulama antara sunat dan wajib itu, maka kita mesti melaksanakannya supaya terhindar daripada perselisihan ulama, terhindar daripada khilaf ulama. Dan baca olehmu akan doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Artinya ya Allah, ciumkanlah aku akan hidungku ini akan bau wangi surga sedangkan engkau ridha daripadaku. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Artinya ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Jadi waktu hendak memasukkan banyu ke dalam hidung, baca dahulu Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Masukkan banyu ke dalam hidung, tuntung menghembuskan, baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar tadi. Nah, habis sudah sunat-sunat muakkad di sebelum wudu. Bersiwak sudah, mengucap bismillahirrahmanirrahim sudah, baku kumur sudah, memasukkan banyu ke dalam hidung sudah. Tadi berwudu, berduduk. Nah, memberdiri bang kada makruh. Menghadap kiblat tuh sunat. Mungkin kita kada menghadap kiblat bang kada makruh. Jadi beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kada baca bismillah makruh. Kalau kita kada baku kumur makruh. Kalau kita kada masukkan banyu ke dalam hidung makruh. Tapi kalau perkara duduk atau berdiri, nang abdal duduk. Berdiri kada makruh. Nang baiknya menghadap kiblat itu sunat. Munya kada kau menghadap kiblat kada makruh. Kemudian ambil pula 1 cibuk air yang lain untuk engkau membasuh muka. Nah kalau membasuh muka, ayuh 2 belah tangan banyunya. Karena banyak yang dibasuh. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi. Jadi membasuh muka itu dahi dulu. Ambil banyu, begitu sampai banyu ke dahi, di situ kita berniat wudu.
bahagian hadapan sampai ke hujung bagian hadapan daripada dagu. Waktu kita meletakkan banyu nang di telapak tangan dua telapak tangan ini, nah, kita meletakkan tak ke dahi, di situ kita mengandak niat berwudu sampai ke dagu sini, permukaan dagu. Ini dari segi bujurnya. Dari segi memanjang artinya nang wajib dibasuh pada waktu membasuh muha itu adalah mulai tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara dua telinga. Itu bagian itu ngarannya muha. Nang ngaran muha nang wajib dibasuh itu adalah mulai tempat tumbuh rambut di kepala sampai ujung dagu itu panjangnya. Lebarnya antara dua telinga. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzib, yaitu tempat yang telah beradat kaum wanita di Arab. Di sini ada kaum wanita di Arab membuang rambut yang ada di situ, yaitulah tempat yang ada di antara bagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Ini tahzib marahnya nih. Ini tahzib marahnya, pelipis nih. Ada rambut di sini kalau nih. Nah ini dibasuh yuk ini. Tak mau ditahzib marahnya. Ini wajib dibasuh. Dan sampaikanlah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening termasuk nang wajib dibasuh. Bulu misai, kumis, sisingut termasuk nang wajib dibasuh. Bulu mata wajib dibasuh. Dan bulu azar, cacantung di kita, yaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Napa minan duwi janggut tipis lawan tebal itu? Bila kita berhadapan lawan orang nang bejanggut, kelihatan ada kulit di sela-sela janggutnya, berarti tipis ngarannya. Nah itu wajib dibasuh sampai ke akar-akar janggut, ke tempat tumbuhnya. Nah bila kita berhadapan lawan orang berjanggut, kada kelihatan kulitnya hibak lawan janggutnya, berarti tebal ngarannya janggutnya. Itu kada wajib membasuh kulit, cukup janggutnya aja nang dibasuh. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan pada waktu kita membasuh muha, baca ulihmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwit wajhi bi dhulumatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Artinya, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para auliamu, yaitu pada hari kiamat. Dan jangan engkau hitamkan muka aku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuh. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelati janggut yang tebal. Jadi basuh muha, orang berjanggut kandal basuh muha, cukup kayak itu janggutnya. Cuma disunatakan menyelat-nyelati kayak ini mulai bawah. Sunat. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan
Nah, jadi membasuh muha tadi sebagaimana kita berkumur sunat 3 kali, membasuh tangan dari sunat 3 kali, masukkan banyu ke dalam hidung 3 kali, membasuh muka pun 3 kali juga. Kurang pada 3 makruh, lebih pada 3 makruh juga. Pas 3 maka. Lain halnya banyunya kada cukup sarabasa kali itu lain kisah. Ini banyunya ada. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Membasuh tangan kanan 3 kali. Kurang pada 3, lebih pada 3 makruh. Tuntung kanan hanya tangan kiri. Kurang pada 3, lebih pada 3 membasuh tangan kiri makruh. Berdahulu kiri pada kanan makruh juga. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai kepada pertengahan lenganmu. Ini siku sini kan, siku pertengahan lengan tuh di sini. Ini limpuai siku sampai ke sini, membasuhnya. Tahjilnya sampai ke sini. Karena perhiasan di dalam surga itu sampai ke tempat basuhan wudhu, dan baca olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan akan doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Artinya, ya Allah berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Dan baca ulihmu ketika membasuh tangan kiri akan doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'il dhahri. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahwa engkau berikan kepadaku akan catatan amalanku dengan di tangan kiriku, atau engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakangku. Ini membasuh tangan yang mana didahulukan. Jadi kalau kita membasuh muha, yang didahulukan atas tuh, ya kan, dahi, terus ke bawah. Nah kalau tangan mana dahulu dibasuh? Jariji kah, siku kah? Tergantung cara kita berwudu. Kalau kita berwudu di kulam, di batang banyu, jariji dahulu akan masuk ke kulam. Nah, kalau kita berwudu dengan cara betuang, bercirat, mencirat misalnya, berwudu kita nang dahulu tutui di mana? Siku dahulu akan, nah ke bawah. Sama di keran nggak itu juga? Keran itu bahasa Arabnya sumbur. Nah jadi kalau kita berwudu di keran itu nang sunat dahulu akan siku dibasuh, hanya bersasar ke sini. Nah itu sunat biasa. Amunnya kadang jam itu kadang makruh. Tapi kalau kita macam itu dapat pahala sunat yang lain pulang. Buka keran. Nah kita sampai pada kita membasuh tangan dahulu akan siku. Siku terus sampai ke jariji. Jadi bila di keran kita siku dahulu. Bila di kulam ganal, di batang banyu, yang becalap jariji dahulu kan. Itu kelengkapan daripada kesempurnaan membasuh tangan. Nah kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'ladna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.